Bagaikan fenomena gunung es, satu persatu kasus asusila terhadap anak di bawah umur terungkap. Salah satunya yang dialami seorang remaja di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Ironisnya, kasus yang muncul ke permukaan ini kerap sudah berkali-kali dialami korban atau telah memakan banyak korban. Ya, saudara, lantas bagaimana saudara untuk memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak? Kemudian bagaimana juga nih komentar masyarakat atas kasus yang belum juga menemui ujungnya ini? Selengkapnya dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Waspada predator seksual mengintai buah hati. Kalau lagi baca-baca berita saat ini, kasus tindak asusila terhadap anak di bawah umur masih saja kerap terjadi dan kian meresahkan. Bahkan pelakunya adalah orang-orang yang dianggap bisa menjadi tempat berlindung, tapi justru menjadi orang yang paling membahayakan. Lantas bagaimana menghentikan kasus ini agar tidak terus berulang kembali, dan bagaimana komentar masyarakat atas maraknya kasus asusila yang menimpa korban anak-anak? Kita simak dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Entah apa yang merasuki benak orang-orang dewasa ini. Polda Sulawesi Tengah menangkap mereka atas kasus tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Jumlah pelaku mencapai 11 orang. Beberapa di antaranya merupakan guru kepala desa, tokoh pemuda, hingga seorang anggota polisi. Terungkapnya kasus ini berdasarkan laporan orang tua korban ke Mapolres Parigi Mutong 25 Januari 2023 silam. Korban merupakan remaja berinisial RO, perempuan berusia 16 tahun asal Kabupaten Poso. Korban mengadu kepada orang tuanya mengalami sakit di bagian perut. Rupanya rasa sakit tersebut akibat perlakuan tidak senonoh yang dialami korban selama bekerja di rumah adat desa Taliabo, Kecamatan Sausu, Parigi Mutong. Modusnya, pelaku mengiming-imingi korban dengan memberikan sejumlah uang, pakaian, makanan, hingga handphone. Alasan tersebut yang menjadi dasar bagi Polda Sulawesi Tengah menolak menyebut kasus dugaan kejahatan seksual ini sebagai kasus pemerkosaan. Polisi pun menggunakan pasal persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Dari hasil penyelidikan, aksi keji ini tidak diiringi dengan kekerasan atau ancaman, dan para pelaku tidak melakukan secara bersamaan, melainkan terjadi dalam rentan waktu sejak April 2022 hingga Januari 2023. Kita tidak menggunakan istilah pemerkosaan, melainkan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Dalam perkara ini tidak ada unsur kekerasan, ancaman ataupun ancaman kekerasan, termasuk juga pengancaman terhadap korban. Saat ini, 7 tersangka telah ditahan di markas Polda Sulawesi Tengah. Sementara anggota Polri berinisial MS dan berpangkat perwira ditahan di Makobrimob Polda Sulawesi Tengah untuk menjalani pemeriksaan intensif. Kejahatan seksual yang dialami korban berdampak pada kesehatannya. Kondisinya sempat kritis hingga rencananya harus operasi pengangkatan rahim. Namun usai sepekan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Unda Tapalu, kondisi korban berangsur membaik. Jika kondisi tersebut tetap konsisten, maka bisa jadi korban tak perlu menjalani operasi. Itu sangat membaik. Jadi bisa saja, ya, menurut dokter, bisa saja kalau hasil pemeriksaan karena akan diperiksa kembali seluruh item-item termasuk USG kembali. Kalau ternyata hasil pemeriksaannya tidak patut dioperasi, tidak dioperasi. Derita dan pilu yang dialami korban sontak membuat prihatin masyarakat. Salah satunya Koalisi Perempuan Bersatu yang mendatangi Rumah Sakit Umum Unda Tapalu untuk memberikan dukungan kepada korban. Dan juga sekaligus mengapresiasi ya, Polda sudah menetapkan 7 orang tersangka ya, 7 orang tersangka, dan walaupun masih ada 3 yang buron kalau saya tidak salah, dan mungkin ada beberapa yang belum ditetapkan sebagai tersangka, semoga itu secepatnya begitu, dan
Kita akan kawal kasus ini sampai selesai, sampai tuntas, sampai di proses persidangan nanti kita akan masuk ke persidangan. Dukungan lainnya juga datang dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Pihak LPSK mendatangi rumah sakit untuk bertemu dan memberikan perlindungan kepada korban yang masih remaja. Keluarganya kan mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, baik itu bantuan medis, psikologis, perlindungan fisik, pendampingan, terus dia juga nanti akan mengajukan juga restitusi. Seperti itu. Ini baru awal LPSK akan melakukan ini ya, masih mengumpulkan informasi. Tapi kasus itu hanyalah satu dari sekian banyak kasus asusila terhadap anak di bawah umur. Belum lama ini, di belahan provinsi lainnya, mencuat aksi bejat seorang guru ngaji terhadap 12 anak didiknya sendiri di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tindak asusila dilakukan dengan modus merayu anak didiknya agar bisa menjadi lebih pintar. 12 orang dengan usia antara 9 tahun sampai dengan 16 tahun. Pertama, diawali dari adanya santriwati usia 16 tahun yang berguru di rumahnya tersangka, kemudian dengan bujuk rayu supaya berkah, supaya pinter. Ada lagi di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Seorang guru SMP swasta mencabuli 12 siswa laki-laki yang merupakan anak didiknya sendiri sejak Juni 2022 sampai Mei 2023. Kemudian di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, seorang pria pengangguran mencabuli 20 anak di bawah umur. Maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak tak pelak membuat geram masyarakat. Mereka prihatin akan nasib para korban. Itu emang sangat, saya bilang sangat memperhatikan ya, meresahkan di sekitar warga maupun di negeri ini. Karena tanggapan saya sebagai warga, seharusnya lingkungan dan pendidikan bekerja sama dan masyarakat pun juga ikut serta. Memang jadi masalah yang serius lah ya menurut saya, yang harus segera dibenahin. Bagaimanapun anak-anak ini kan punya masa depan, ya harus kita lindungi juga, kita perhatikan. Ya tugas pemerintah juga lah untuk bagaimana memberikan sesuatu perlindungan dengan adanya undang-undang perlindungan anak. Ngejaga anak itu jangan sampai keluar rumah itu nggak dijagain, terutama anak-anak kecil ya, yang rawan terhadap tindak-tindak yang tadi disebutkan itu. Terus jangan sampai bermain dengan orang yang nggak dikenal sih kayak gitu. Ya memang mengkhawatirkan banget, apalagi saya punya anak perempuan ya. Memang di internet, intinya di internet, dia kan ya media sosial. Kalau kita sebagai orang tua tidak mengawasi apa-apa yang ada di HP anak itu memang sulit. Ironisnya, kasus asusila terhadap anak di bawah umur seolah tak kunjung berhenti. Bahkan jika berkaca dari tahun lalu, jumlah kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dibandingkan kasus kekerasan lainnya terhadap anak. Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jenis kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai lebih dari 9.000 kasus sepanjang tahun 2022. Hingga saat ini masih ada saja kasus asusila yang baru diusut atau terungkap usai menimpa korban atau justru telah memakan banyak korban. Maka tak jarang para pelaku terlambat mendapatkan hukuman. Terlambatnya sebuah laporan bukanlah tanpa alasan. Banyak faktor yang mempengaruhi. Mulai dari kurang tanggapnya orang-orang terdekat untuk memahami kondisi anak, hingga ketakutan sang anak akan stigma buruk atas tindak asusila yang dialami. Ketika laporan akan dibuat, ya ada tekanan, ada intimidasi, rasa ketakutan gitu ya, bahkan keraguan-raguan. Dan mungkin juga tadi persoalan dia menemukan atau informasi atau ketidaktahuan bahwa ini adalah tindakan kekerasan. Nah, tentu bagaimanapun juga ini yang menjadi faktor utama adalah orang dewasa yang melindungi, memberikan pendampingan terhadap anak. Demi melindungi korban dari aksi keji pelaku, pemerintah telah menghadirkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Hukuman buat pelaku kejahatan seksual pada anak turut diatur dalam undang-undang tersebut.
Tapi guna memberikan efek jerah, dibutuhkan lebih dari itu. Kira hukuman harus konsisten dan harus diterapkan dengan benar agar ada efek jerah terhadap mereka. Mereka tidak lagi sembarangan melakukan kejahatan, terutama kejahatan seksual, ya, yang saya kira ini sangat merugikan orang lain, terutama kalau korbannya itu masih dikategorikan sebagai anak. Sama dengan merebut masa depan seorang anak, begitu. Tak henti-hentinya kejahatan seksual terhadap anak bermunculan, pertanda kasus ini bukan perkara mudah. Upaya ekstra semakin dibutuhkan. Salah satunya edukasi seksual pada anak yang sesuai usianya. Namun tak hanya itu, diperlukan juga keterlibatan seluruh pihak untuk mengawasi. Mulai dari pemerintah, keluarga, sekolah hingga relasi sosial di sekitar anak. Maka masyarakat pun memiliki strategi sendiri guna menghentikan masalah yang tak berkesudahan ini. Pasti ya karena kita negara hukum ya kita serahkan ke penegak hukum ya sesuai yang dia lakuin aja sih. Kalau kita main hak, kalau kita pribadi sih pasti pengennya lebih keras dari yang hukum berlaku gitu, tapi kan kita nggak bisa seperti itu ya. Harus kita tugas sebagai orang tua untuk mendidiknya mereka, mengingatkan bahwa hubungan seksual itu ya tidak dibenarkan sebelum dewasa dan sebelum menikah. Nah, tentu kembali lagi ya anak-anak ini ya kita ingatkan lah. Kalau saya lebih cenderung ke internal saya sendiri. Ini kembali ke pengawasan orang tua. Pertama, orang tua itu paling penting karena satu, orang tua, saya sebagai orang tua, saya selalu memberikan edukasi ke anak-anak saya dengan adanya perkembangan zaman sekarang ini, agar anak-anak ini jangan terlalu terpengaruh dengan hal-hal yang negatif ya. Mungkin kalau pribadi saya, mungkin dari kita sendiri, lingkungan kita sendiri, satu keluarga. Gimana cara kita mengedukasi anak-anak kita atau keluarga kita, baru kita bertahap ke masyarakat luas, terus kerjasama dengan kepolisian. Ketika negara dan masyarakat sadar pentingnya selalu berpihak pada korban, maka hal ini bisa jadi sebuah kekuatan untuk memutus rantai kejahatan seksual pada anak. Bagaimanapun juga, anak-anak merupakan anugerah dan titipan Tuhan. Mereka berhak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan, bukan justru memanfaatkan kelemahannya guna memuaskan nafsu orang dewasa semata. Maraknya kasus asusila terhadap anak-anak di bawah umur bagaikan sebuah fenomena gunung es. Masih banyak kasus yang belum terungkap dan lama ditelusuri. Padahal untuk menghentikannya dibutuhkan proses hukum yang tegas dan menimbulkan efek jerah kepada siapapun pelakunya. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Ramadhan Mas dan Hasto Aji, kami pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam SCTV.